internasional publik yang harus dibedakan dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ini ialah suatu keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk kepada hukum perdata atau nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik ialah keseluruhan yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang tidak bersifat perdata. Persamaan keduanya yaitu sama-sama mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam sifat hukum atau hubungan atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Cara membedakan demikian lebih tepat daripada membedakan berdasarkan subjek hukumnya, yang mengatakan bahwa hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum perdata internasional mengatur antar orang perorangan. Secara keseluruhan, hukum internasional itu ialah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain. Yang kedua, sejarahnya ya. Sejarah hukum internasional. Pada hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara. Lahir dan dilahirkannya hukum masyarakat internasional didasarkan atas negara-negara nasional. Perjanjian perdamaian Westphalia dianggap sebagai suatu peristiwa yang penting dalam sejarah hukum internasional. Sebab ialah karena perdamaian Westphalia ini mencatat hal-hal penting selain mengakhiri perang selama 30 tahun. Perjanjian Westphalia ini meneguhkan perubahan peta bumi politik yang terjadi karena perang di Eropa. Yang kedua itu, perjanjian Westphalia ini telah mengakhiri selama-lamanya usaha Raja Roma yang Suci atau The Holy Roman Emperor untuk menegakkan kembali Imperium Roma yang Suci. Ketiga, hubungan antar negara dipisahkan dari hubungan kegerejaan karena didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara tersebut. Yang keempat itu kemerdekaan negara Netherlands, Swiss dan negara kecil di Jerman diakui dalam perjanjian Westphalia itu. Yang ke sejarah hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Aliran dualisme pernah sangat berpengaruh di wilayah Italia dan Jerman. Paham dualisme ini bersumber dari teori bahwa daya ikat hukum internasional ini bersumber dari kemauan negara. Hukum nasional dan hukum internasional ini merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. Terus dalam pandangan monisme, dengan primat hukum nasional, hukum internasional ini merupakan kelanjutan dari hukum nasional belaka. Dengan kata lain, hukum internasional ini hanya merupakan hukum internasional itu bersumber kepada hukum nasional. Terus apa lagi? Subjek hukum internasional itu apabila kita pandang dalam persoalan demikian,
Hukum internasional mengenal subjeknya sebagai berikut: pertama, negara; kedua, tata suci; ketiga, palang merah internasional; keempat, organisasi internasional; kelima, orang perorangan atau individu; yang keenam, pemberontakan atau pihak yang bersengketa. Terus sumber hukum internasional ini dari bagi hukum internasional positif hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang sejajar yang penting. Yang penting pada pasal 38 ayat 1 yang mengatakan bahwa dalam mengadili peradilan yang diajukan padanya, mahkamah menggunakan perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum. Pada pasal 38 ayat 1 sub B yang menyatakan jadi agak hilang. Hukum kebiasaan internasional ini adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Hukum ialah asas hukum yang didasari pada sistem hukum internasional. Berapa menit? 7, Bu. Udah lewat sayangku. 3 menit doang. Kamu udah 2 kali lipat. Lebih Bu, sampai berapa satu lagi, Bu? 7 menit kan? Udah, Bu. 7 menit udah 2 kali lipat lebih. 7 menit 28 detik.